Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa far'uha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimut thayyib wal amal salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah. Dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna. Dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT
wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dia lakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa atminanul qalbi, yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah janahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Yaitu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, Ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlus sunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup, dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiyah Islamiyah, yang seorang muslim kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.